Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Putri Kenangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan promosi kesehatan. Di dalamnya meliputi data IKS dan PHBS rumah tangga. Lalu kita akan mengisi tahap 1 praperencanaan, tahap 2 analisis situasi, tahap ketiga perumusan tujuan, tahap keempat perumusan kegiatan, sumber daya, rencana operasional dan jadwal, tahap 5 penentuan indikator, tahap 6 review perencanaan, tahap 7 penyusunan rencana, evaluasi dan diseminasi. Ini ada datanya di sini. Selanjutnya tahap 1 praperencanaan. Yang pertama membuat catatan kerja. Di sini ada aspek yang diungkap, yaitu partisipasi, siapa saja yang diambil, siapa saja yang akan diikutsertakan. Saya mengambil mahasiswa, staf desa dan kader desa. Lalu waktunya saya mengambil 1 bulan dari bulan November tanggal 1 2021 dan berakhir pada bulan Desember tanggal 1 2021. Biaya dan sumber lainnya yang saya peroleh itu ada ADK juga dari sponsor, dan waktu pertemuan 1 kali dalam 1 minggu. Lalu ada peralatan yang digunakan hanya peralatan kesekretariatan. Selanjutnya ada pengumpulan data yang saya butuhkan hanya data yang sudah tersedia seperti yang tadi ada pada awalnya. Lalu pembuatan keputusan, ada keputusan kunci yang akan dibuat untuk menentukan prioritas masalah, juga ada masalah yang akan kita ambil nantinya dan lokasinya di mana gitu. Selanjutnya ada membuat rencana kerja proses perencanaan. Di sini ada 7 tahap. Yang pertama tahap praperencanaan. Di sini stakeholdernya rata-rata ada mahasiswa. Di tahap 2 disertai kader dan staf desa. Untuk batas waktu pelaksanaannya semuanya 1 minggu. Lalu sumber daya yang diperlukan rata-rata mahasiswa, staf desa, kader, juga masyarakat setempat itu menyesuaikan dengan tahapan proses perencanaan yang mana. Data yang harus ada rata-rata data hasil analisis, jadi bersangkutan dengan per tahapnya. Lalu ada keputusan kunci. Nah, di keputusan kunci yang pertama di tahap praperencanaan kita harus ada masalah kesehatan yang akan diambil apa. Lalu tahap kedua ada menentukan fokus masalah yang ada. Lalu selanjutnya tujuan yang diambil untuk permasalahan kesehatan tersebut. Selanjutnya ada program yang akan kita laksanakan nantinya. Selanjutnya ada penerapan biaya dan dan mengalokasinya kemana. Selanjutnya ada perencanaan dan fiksasi yang difiksasi. Dan yang terakhir penetapan rencana untuk evaluasi dan diseminasi. Lalu lanjut ke tahap 2 analisis situasi. Di yang pertama ada pengumpulan pendapat, pandangan, dan harapan key stakeholders. Yang pertama ada dari mahasiswa. Pendapatnya yaitu dari situasi yang telah dianalisis terlihat bahwa desa ini masih kurang dan dalam penanganan pasien TB paru. Diharapkan dengan adanya rencana ini angka TB paru akan berkurang. Keterangan perang stakeholders atau pendukung, penentang, ide jelas dan sebagainya itu dari mahasiswa, yaitu mahasiswa akan melaksanakan perencanaan yang telah disusun juga dibantu dengan stakeholders yang lain. Ini staf desa juga sama ada pendapatnya, juga ada keterangan peran stakeholders, juga ada dari kader sama kayak tadi. Selanjutnya ada catatan hasil telaah untuk bahan perencanaan program. Di tabel ini ada cara atau sumber data, juga ada hasilnya. Di sini yang pertama ada caranya. Yang pertama itu pengumpulan pendapat key stakeholders. Yang mendapatkan hasil yaitu masalah TB paru perlu mendapat perhatian dibandingkan masalah kesehatan yang lain. Selanjutnya ada literatur dan pengalaman sebelumnya. TB paru perlu ditanggulangi sedini mungkin supaya penyebarannya tidak bertambah luas.
Selanjutnya ada dari data terkait kesehatan, masih banyak masalah kesehatan yang harus dibenahi. Ada mandat, tugas, atau kewenangan. Puskesmas perlu melakukan kegiatan agar masyarakat lebih peduli terhadap masalah TB paru. Di sini juga ada masalah hasil analisis PIS, yaitu politik, ekonomi, environment, sosial, dan teknologi. Ini hasilnya berdasarkan apa yang kita dapatkan. Seperti ini tertera ada kesenjangan informasi. Kesenjangan informasinya apa aja? Di sini contohnya ada masih adanya kekurangan penyebaran informasi dan ketidakingintahuan masyarakat terhadap masalah kesehatan. Juga ada kemungkinan bentuk desain proyek atau kegiatan, faktor pemungkin dan faktor penghambat, juga kesinambungan kegiatan. Ini hasilnya sesuai dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita diskusikan. Selanjutnya ada gambaran masalah isu. Di sini gambarannya ada 17 jenis masalah kesehatan, yang mana besar masalah, luas penyebaran masalah, dan fatalitas masalah diambil dari data yang sudah ada tadi di yang awal gitu. Oke, selanjutnya ada analisis kegiatan promkes yang sedang berjalan, tapi ini masih dilewat karena harus ada harus di lapangan gitu. Tapi kalau udah di lapangan kita harus mengisinya. Selanjutnya ada perumusan masalah dan prioritas masalah. Di sini prioritas masalah yang diambil setelah dihitung ada penderita TB berobat yang pertama, yang kedua ada ikut KB, dan yang ketiga teratas ada penderita hipertensi berobat. Selanjutnya ada analisis penyebab atau determinan masalah. Yang saya ambil di sini adalah masalah TB paru. Pengetahuan mengenai KIA masih rendah. Maaf, ini salah. Pengetahuan TB paru pengobatan TB paru masih rendah. Itu berdampak dari lingkungan, dana, metode, manusia, sarana, dan prasarana. Selanjutnya ada analisis determinan perilaku terkait masalah yang akan dipecahkan. Masalah di sini adalah TB paru. Aspek yang dianalisis yang pertama, tentukan perilaku ideal terkait masalah. Hasilnya itu pasien TB paru berobat secara rutin, juga mengurangi angka perokok aktif karena itu saling berketerkaitan. Selanjutnya perilaku yang sedang dilakukan. Pasien TB paru masih ada yang tidak berobat secara rutin dan angka perokok aktif masih banyak. Analisa faktor-faktor latar belakang perilaku sekarang dengan digunakan teori perilaku, yaitu ada umur, pekerjaan, pengetahuan, sikap, jarak ke vaskes terbilang jauh, juga ada masih ada dukungan keluarga untuk TB paru. Selanjutnya ada analisa terhadap adopsi perilaku sekarang dikaitkan dengan perilaku ideal. Yang pertama, masyarakat perlu menyadari bahwa TB paru harus ditekan angka penyebarannya. Yang kedua, masyarakat harus tertarik pada opini bahwa TB paru harus ditekan angka penyebarannya dan sebagainya. Di sini juga ada skala analisa perilaku 4 kuadran, nanti ada tabelnya sendiri yang akan dijelaskan. Juga ada tentukan perilaku yang diharapkan atau akan menjadi rumusan tujuan, nanti juga ada penjelasannya sendiri. Di sini juga tertera ya teman-teman. Selanjutnya ini diagram 4 kuadran skala analisis perilaku. Merutinkan pasien dalam mengkonsumsi obat TB paru itu termasuk ke perilaku yang penting diubah, juga mudah diubah. Dan perilaku mudah diubah tetapi kurang penting diubah, yaitu meminta staf desa untuk menyebar flyer. Selanjutnya ada menghentikan para perokok aktif, ini penting diubah tetapi sulit diubah. Dan ada meminta kader agar bisa mengingatkan kepada pasien TB paru untuk mengkonsumsi obat, ini perilaku sulit diubah tetapi kurang penting diubah. Selanjutnya ada perumusan tujuan. Yang ada tujuan umum, yaitu meningkatkan angka kesembuhan TB paru di desa XX dalam jangka waktu 1 tahun. Tujuan khususnya merutinkan para pengidap penyakit TB paru untuk mengkonsumsi obat. Tujuan khusus kedua yaitu mengurangi angka perokok aktif. Di sini ada tujuan selanjutnya perumusan kegiatan. Ini sesuai dengan tujuan khusus. Ada tujuan khusus 1 dan tujuan khusus 2. Di sini strateginya
ada pemberdayaan dan kemitraan, juga sasarannya ada primer dan sekunder, dan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan strategi juga sasaran, semua berketerkaitan juga ya sama ya teman-teman. Selanjutnya ada review kegiatan saat ini dikosongkan terlebih dahulu. Sekarang ada penentuan sumber daya. Di sini ada jenis sumber daya, jumlah yang dibutuhkan, jumlah yang tersedia, kesenjangan sumber daya. Di sini rata-rata melebihi apa yang dibutuhkan jumlah sumber dayanya. Alhamdulillah juga ada yang pas. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan biaya. Di sini kebutuhannya dibutuhkan 160.000. Ada rencana pelaksanaan kegiatan. Di sini sesuai pelaksanaan kegiatannya setelah perencanaan, yaitu pada tanggal 25, 26 itu. Untuk jadwalnya di sini tertera ada publikasi flyer, penyuluhan, dan terapi. Lalu ada penentuan indikator. Penentuan indikator berdasarkan tujuan khusus, tujuan umum, juga proses dan masukan. Di sini terdapat rumusannya seperti yang tertera, ada jenis indikator, juga rumusan indikator. Tahap 6 review perencanaan. Ini yang pertama ada di review perencanaan di sini rata-rata sudah memadai karena data-datanya tersedia semua, tetapi ada satu yang tidak memadai, yaitu apakah ada keterkaitan kausal sebab akibat antara tujuan khusus dan strategi kegiatan yang masuk akal. Ini belum memadai. Oke. Ya, baik. Untuk praktikum perencanaan promosi kesehatan segitu, dilanjut ke evaluasi. Baik, selanjutnya ada laporan praktikum evaluasi promosi kesehatan. Di sini mencakup tahap 1 sampai ada tahap 10, tetapi kita mengerjakan sampai tahap 6 terlebih dahulu. Yaitu tahap pertama ada klasifikasi program. Nama program atau kegiatannya yaitu edukasi mengenai penanganan TB paru. Deskripsi singkat programnya, program ini mencakup mengedukasi masyarakat untuk terus mengkonsumsi obat TB paru secara rutin dan mengedukasi cara berhenti merokok. Tujuan umum yaitu meningkatkan angka kesembuhan TB paru di desa XX dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu sasaran programnya yaitu masyarakat pengidap TB paru dan keluarganya juga masyarakat desa tersebut. Selanjutnya ada tujuan khusus, merutinkan kepada pengidap penyakit TB paru untuk mengkonsumsi obat dengan indikator mengkonsumsi obat yang diberikan oleh pemerintah sehingga kuman penyebab TBC akan terbunuh secara tuntas. Lalu ada tujuan kedua, mengurangi angka perokok aktif dengan indikator meningkatkan derajat kesehatan. Untuk outputnya yang kami harapkan yaitu angka TB paru menurun setiap tahunnya, perokok mengurangi rokoknya, serta derajat kesehatan di desa tersebut meningkat. Dengan indikator pasien mengkonsumsi obat TB paru secara rutin 6 bulan sekali. Lalu ada para perokok aktif mengurangi aktivitas merokoknya minimal mengurangi 1 hari 1 batang. Selanjutnya ada masyarakat juga ikut bersama-sama mensukseskan program yang ada. Lalu kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu edukasi mengenai pentingnya mengkonsumsi obat TB paru secara rutin, adanya koordinasi yang terus-menerus dengan kader dan tokoh masyarakat setempat, juga adanya terapi dan pelatihan berhenti merokok. Indikatornya yaitu prosesnya. Tahap kedua ada identifikasi stakeholders. Stakeholders di mahasiswa, minat dalam evaluasinya, ada proses dan hasil kegiatan, prioritasnya 1-1, staf desa, proses dan hasil kegiatan, prioritasnya 1-2, untuk kader, proses dan hasil kegiatan 1-2. Menentukan sumber daya, di sini rata-rata tercukupi, tersedia semua, tidak ada kesenjangan
Tetapi di sini terakhir kita ada keterampilan khusus dari staf atau relawan, yaitu mengenai terapi berhenti merokok itu harus ada pelatihan terlebih dahulu. Tetapi sumber dayanya sudah tersedia mencukupi. Lalu ada desain evaluasi. Tipe evaluasi yang akan dilakukan yaitu deskriptif. Kenapa kita menggunakan deskriptif? Karena mudah dalam pelaksanaannya. Selanjutnya ada uraian kerangka desain evaluasi, yaitu kita memakai XOX. Lalu etika dalam persetujuan informan yaitu PM. Tahap 5 menentukan metode dan prosedur evaluasi. Untuk pendekatan pengumpulan data kita ada observasi dengan primer, prosedur evaluasinya, lalu ada wawancara primer juga, dan analisis data sekunder. Alat atau instrumen pengumpulan data kita membutuhkan pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman analisis data. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, analisis data. Penentuan sampelnya kita observasi 7 dari 40 orang. Tahap 6-nya yang terakhir yang kita kerjakan yaitu desain evaluasi, penanggung jawab mahasiswa, biaya atau waktu stafnya kita melakukan 1 kali dalam 1 minggu, jadwal yang diharapkan minggu pertama. Selanjutnya ada pengembangan instrumen mahasiswa 3 kali dalam 2 minggu, minggu pertama dan kedua. Tes pilot instrumen pengukuran dari kader 1 dalam 1 kali 1 minggu, minggu kedua. Revisi instrumen pengukuran dari penanggung jawabnya kader 1 kali dan dalam 1 minggu, minggu kedua juga. Pengumpulan data dari staf desa 1 kali dalam 1 minggu, minggu ketiga. Pengolahan data dari kader 2 kali dalam 2 minggu, minggu ketiga dan keempat. Analisis data dari kader juga 1 kali dalam 1 minggu, minggu keempat. Penulisan laporan dan diseminasi hasil itu penanggung jawabnya mahasiswa, dilaksanakan pada minggu kelima juga 1 kali dalam 1 minggu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.